ARV Teknik Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Semoga teman-teman senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Di tangan saya ini adalah komponen audio dengan namanya jack XLR ataupun jack Canon atau input balan. Jadi masing-masing orang penyebutannya soket ini banyak sekali ya. Tidak perlu kita perdebatkan mengenai penyebutan soket seperti ini. Jadi yang sebelah kanan ini adalah yang laki-lakinya dan sebelah kiri adalah yang perempuannya seperti ini. Jadi kali ini kita tidak akan bahas mengenai cara menyambung jack input balan seperti ini. Kalau teman-teman penasaran dengan bagaimana cara menyambung kabelnya ini, silahkan teman-teman obrak-abrik video kita yang pernah kita upload sebelumnya. Jadi kali ini kita akan review mengenai analog audio mixer dengan mereknya Yamaha. Penasaran teman-teman? Simak video berikut ini. Nah, ini adalah penampakan dari audio mixer ya teman-teman, analog audio mixer seperti ini. Ini modelnya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah 16 channel ya teman-teman. Jadi saya masuknya channel itu dari sini ke sana itu sampai dengan 16 channel maksudnya. Jadi ini mereknya adalah Yamaha ya teman-teman, Yamaha dengan MX1606D, sudah memakai USB sistem seperti ini. Jadi lengkap juga dengan jack balannya dan an balannya seperti ini. Jadi sudah memakai jack yang teman-teman boleh pilih, itu pilih mau jack ini pakai an balan ataupun dengan input balan seperti ini. Jadi yang sebelah sini itu yang atas ini adalah untuk gainnya ya teman-teman. Jadi untuk gainnya, dan bawahnya ini adalah untuk tune-nya, untuk high, mid, low. Sebelah sini bawahnya ada aux juga, dan pan juga untuk stereonya, dan juga ada efeknya. Tentunya yang kuning ini adalah untuk efeknya. Jadi audio mixer ini sudah dilengkapi dengan efek juga, dengan ini potensinya yang pakai geser ini, yang tentunya lebih enak dalam pengoperasiannya, begitu maksudnya. Di modelnya seperti ini. Ini adalah masternya ya, master untuk kiri dan kanannya seperti ini. Ini adalah untuk efeknya ya teman-teman. Jadi audio mixer ini sudah dilengkapi dengan efeknya. Jadi tinggal pilih nanti. Ini kita displaynya ada di sini. Nanti tinggal pilih mau pakai model efek seperti apa. Dan juga ada ini graphic equalizer ya, mini graphic equalizer stereo juga ya ini teman-teman. Jadi ini untuk merekam pun boleh ini. Jadi kalau teman-teman mau merekam istilahnya itu audio yang bisa menghasilkan suara jernih, itu enggak terpengaruh oleh suara luar, kecuali yang masuk bisa audio saja. Teman-teman bisa pakai jack ini dengan pengaturan levelnya, pakai yang ini ya. Jadi bisa diatur suaranya, rekaman teman-teman itu akan jernih. Hanya perangkat yang masuk di audio mixer ini yang bisa terekam gitu maksudnya. Jadi untuk recordnya juga ada. Nah, ke teman-teman kalau mau memakai itu efek eksternal ataupun pakai equalizer yang eksternal juga, ini ada untuk sound dan masuknya juga return-nya itu masuknya. Jadi ini sudah dilengkapi juga dengan MP3-nya ya teman-teman. Jadi MP3 itu bisa memakai USB seperti ini. Nanti kita akan mencobanya itu bagaimana kalau memakai USB MP3, tapi kita tidak akan membunyikannya. Maaf ya teman-teman, kita tidak akan membunyikannya sebab
Nah, kita belum tahu itu kalau kena itu copyright itu loh, jadi kita agak waspada juga. Jadi ini untuk audio mixer ini teman-teman, ini sudah ada power amplifier-nya ya teman-teman. Kita intip yang belakangnya teman-teman. Nah ini nampak dari belakang ya, tadi sudah saya puter itu. Yang atas ini adalah untuk on off-nya, untuk mengaktifkan audio mixer ini. Di bawahnya ada soket untuk jack-nya ya. Nah, jadi yang tadi saya bilang itu di sini sudah ada power amplifier-nya. Sampai keselio teman-teman, nggak apa-apa ya. Ini jadi teman-teman itu tidak perlu pakai lagi itu power amplifier yang eksternal. Jadi ini sudah bisa mengeluarkan suara itu kalau disambung ke speaker pastinya. Seperti ini ada jacknya ya, pakai jack seperti ini. Ini ada R dan L stereo juga. Ini dua-dua ini diparalel saja ini. Jadi ini tulisannya ada 2 kali 450 watt seperti ini. Jadi nggak susah-susah memakai power amplifier tersendiri. Jadi sudah dilengkapi dengan power amplifier yang di dalamnya sini sudah ada. Tapi kalau teman-teman kurang puas, istilahnya itu kurang puas dengan power amplifier ini, kita bisa menambahkan eksternal power amplifier yang handal supaya suaranya itu nonjok itu maksudnya. Jadi memakai ini. Sekarang kita coba akan balik lagi. Tadi yang sudah saya katakan ya teman-teman. Jadi ini bisa memakai USB seperti ini untuk MP3-nya. Jadi kita tancapkan seperti ini ya. Seperti ini, dan kita on. Ini on-nya ada di belakang sini. Kita on. Lihat teman-teman. Nah, ini lampunya sudah menyala. Dan yang ini adalah untuk efeknya ya teman-teman. Jadi kita bisa memilih efek yang kita sukai yang mana itu maksudnya. Jadi banyak efeknya di sini. Dengan pengaturannya, besar kecilnya efek itu kita memakai ini potensio yang ini, potensio geser yang enak sekali. Ini contohnya pakai ini. Sekarang umpamanya ini dihidupkan ya seperti ini. Kita sudah memakai MP3. Kita buka volumenya yang ini untuk MP3-nya. Dia sudah ada levelnya seperti ini dan siap bunyi ini. Kalau ada speakernya pasti ini sudah bisa bunyi atau hidup ya. Jadi kita tidak keluarkan suaranya, maaf ya teman-teman. Jadi kita tidak keluarkan suaranya. Ini dengan pengaturan equalizer yang ini mini ini pun bisa bagus suaranya. Jadi kita tinggal atur posisinya sesuai dengan keinginan kita. Kemarin ya kita aja seperti ini karena kita kemarin itu kan saya pasangkan dengan audio mixer yang PV yang pernah kita upload dulu ya teman-teman. Jadi kita pasangkan dengan sana itu yang audio mixer yang saya pakai sebagai crossover. Jadi pasangannya ya ini audio mixer analog yang ini pasangannya. Jadi yang sebelah L yang kiri ini kita fungsikan untuk low-nya, dan R ini kita pakai untuk high-nya gitu maksudnya. Jadi pengaturannya pakai ini. Ini sudah kalau untuk istilahnya itu untuk kecil-kecilan teman-teman, audio mixer seperti ini ya sudah lumayan ini. Sudah lumayan untuk kelas jenangan yang rumahan itu sudah lumayan ini dengan harga yang terjangkau pastinya. Jadi nggak terlalu mahal. Cuma yang audio mixer yang kekinian itu sekarang itu zamannya zaman digital. Jadi serba digital dan pastinya harganya pun akan menguras kantong kita pastinya. Tapi kalau untuk
iseng-iseng ataupun untuk kita bisa memiliki sebuah odometer, nah ini bisa menjadi rekomendasi ataupun inspirasi bagi teman-teman ya. Jadi ini sudah saya pakai lama juga ini handal dan belum juga pernah terjadi kredit ataupun problem di acara-acara yang pernah kita ikuti itu. Ini lumayan juga. Jadi kalau saya lagi di rumah itu enggak pakai power amplifier itu ya, saya pakai powernya si mixer ini. Jadi enggak membengkak pembayaran listriknya pastinya itu. Jadi untuk rengeng-rengeng di rumah untuk rengeng-rengeng itu kita pakai amplifiernya yang ada di eksternal sini. Tombol-tombolnya seperti ini. Jadi ini sudah komplit ya teman-teman, istilahnya itu komplit itu untuk sistem tune-nya, tune kontrolnya itu sudah bagus. Ya seperti tadi di awal itu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau pakai jack seperti ini jack Canon itu ya tinggal tancap saja di sini. Kita tinggal menancapkannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita sarankan kalau kita memakai kabel yang panjang, pastinya kita harus memakai jack balance seperti ini ya, input balance seperti ini, supaya suaranya itu jernih ya teman-teman. Suaranya itu jernih, nggak ada dengungan-dengungan. Jadi teman-teman itu kalau kadang-kadang itu audionya ada dengung-dengungan itu mungkin jacknya itu kurang bagus ya. Jadi kita menyarankan jack seperti ini, yang jack balance. Kalau yang unbalance itu seperti ini ya, ini namanya jack Akai. Ini jack Akai seperti ini ya, bisa kita tancapkan juga seperti ini, bisa pakai, tapi ya kurang memuaskan kalau untuk kabel yang panjang ya teman-teman. Jadi kalau untuk kabel yang terlalu panjang pakai jack Akai seperti ini itu kurang maksimal hasilnya. Bisa bunyi bisa, tapi hasilnya pastinya kurang memuaskan ya. Jadi kadang-kadang itu ada dengungan-dengungan, noise liar seperti yang dengungan-dengungan itu. Ini yang tadi yang saya bilang perempuannya itu, tinggal masukkan saja ke sini teman-teman. Seperti ini. Jadi enak sekali dan kuat ini pastinya. Outputnya pakai ini pun, Akai pun juga bisa. Saya kadang-kadang kalau itu kabelnya nggak terlalu panjang, saya memakai kabel yang ini, yang simple ini. Jadi nggak begitu mengkhawatirkan itu. Tapi kalau saya lagi pakai itu dengan penarikan kabel yang panjang, pastinya saya akan memilih soket seperti ini. Jadi ini lebih istilahnya itu lebih jernih suaranya, itu nggak terjadi noise yang tidak kita harapkan gitu. Jadi seandainya itu teman-teman itu kabelnya itu nggak bagus, ya sebaiknya ya pakai itu untuk rekomendasi ataupun inspirasi ya. Jack balance itu sangatlah penting dalam menghasilkan suara. Jadi semua ini ini semua volume yang bawah ini, untuk volume ini semua sudah memakai jack sudah memakai geser seperti ini ya, yang pastinya itu enak dalam pengoperasiannya seperti ini. Ini 1 sampai ini 16 channel, ini namanya 16 channel seperti ini. Untuk stereonya ataupun mononya ya kita pakai pan ini. Untuk aux-nya kalau kita memakai aux juga ada seperti ini ya. Jadi efeknya itu, untuk efeknya itu yang warna kuning-kuning ini untuk sen, untuk retro pannya juga ada. Dan ini yang tadi saya bahas singgung tadi, ini untuk recorder. Kalau kita mau nge-record ini juga bisa pakai yang ini, tentunya dengan lebih jernih ya. Ataupun untuk handphone atau headphone ya, untuk telinga itu kita bisa mendengarkannya, kualitas suaranya dari sini juga, itu maksudnya begitu. Jadi suaranya itu bisa kita monitor dengan memakai
pun seperti itu. Jadi seperti ini audio mixer analog, audio mixer dengan mereknya Yamaha seperti ini ya teman-teman. Mungkin cukup sekian review kita mengenai analog audio mixer. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik.